Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 14.25 tanggal 19 September 2022 meneruskan informasi yang tadi pagi ya guys. Keadaan kripto hari ini lebih parah daripada tadi pagi guys, seperti yang dilansir di coinmarketcap.com guys. Dan untuk global crypto market cap masih turun lagi guys di 6,37% ya. Dimana untuk Bitcoin turunnya semakin parah menjadi 8,70% ya dalam waktu 24 jam, Ethereum 11,93, BNB 6,33 dan seterusnya guys. Nanti kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari harga Bitcoin ini makin dalam lagi guys jika kita bandingkan dari tadi pagi ya. Nah, ini target berikutnya kemungkinan di antara harga 18.000 sampai di harga 17.695 guys. Kita tunggu aja nanti apakah akan sampai ke harga itu. Dan kita doa bersama ya, semoga titik support itu kuat dan bisa membuat harga Bitcoin ini naik lagi guys. Oke, kita langsung saja menuju ke informasi pertama guys. Ini datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa Bandai Namco Sega di antara raksasa game yang mengincar game blockchain. Jadi perusahaan game besar bekerja untuk memacu adopsi game blockchain arus utama guys, dan tidak ingin mengubah kebijakan itu, bahkan jika itu menyebabkan penolakan dari beberapa pihak. Raksasa game Jepang memposisikan untuk adopsi game blockchain mainstream guys, dan tidak akan terpengaruh oleh bagian gamer ya, atau para gamer yang menentang kripto dan token non-fungible atau NFT guys. Seorang eksekutif dari Project Blockchain Oasis mengatakan kepada Cointelegraph. Berbicara kepada Cointelegraph di Tokyo Game Show 2022 minggu lalu, Direktur Perwakilan dari Oasis, Ryo Matsubara, menekankan bahwa nama besar mitra proyek seperti Bandai Namco, Sega, dan Square Enix tidak hanya melompat pada kereta musik kripto, tapi juga ada visi jangka panjang untuk game play to earn atau P2E berbasis blockchain guys. Bandai Namco telah mengembangkan judul yang disukai seperti Tekken dan juga Pac-Man. Judul Sega yang paling terkenal umumnya dianggap sebagai Sonic the Hedgehog, sedangkan Square Enix adalah pengembang dari waralaba Final Fantasy yang sangat populer guys. Ditanya apakah perusahaan-perusahaan ini ingin mengintegrasikan teknologi blockchain dengan waralaba game mereka saat ini, Matsubara menyarankan agar mereka pada awalnya mencari pengembang game blockchain baru sebagai gantinya. Dia mencatat bahwa karena ini adalah model baru untuk permainan yang sepenuhnya ya, dan perlu lebih banyak waktu untuk matang sebelum perusahaan besar ini akan melihat integrasi blockchain yang lebih luas dengan permainan tradisional. Ketika modelnya sudah fix, menjadi keberlanjutan dan sukses, maka IP yang populer yang kuat akan ditambahkan, katanya. Melihat apa yang perlu ditingkatkan dalam game blockchain, Matsubara mencatat bahwa masalah besar sejauh ini adalah banyak proyek terlalu bergantung pada harga token dalam game. Akibatnya, ada lebih banyak permintaan untuk spekulasi daripada gameplay itunya sendiri. Dia melanjutkan dengan mencatat bahwa akan ada penyesuaian dari waktu ke waktu karena proyek bekerja untuk mengembangkan sensasi asli ya untuk game itu sendiri dan kemungkinan besar dengan meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Ini mengembangkan sentimen serupa dengan manajer komunitas utama di pengembang game yang berbasis di Australia dan anak perusahaan Animoca Brands, yaitu Blowfish Studios, Luke Shelley, yang juga hadir dalam acara tersebut guys. Selama wawancara dengan Cointelegraph, Shelley menekankan bahwa lebih banyak orang menginginkan game yang benar-benar menyenangkan untuk dimainkan daripada sekedar keramaian untuk mendapatkan token. Blockchain Proof of Stake Oasis diarahkan langsung ke game dan secara tentatif ditetapkan untuk meluncuran mainnet resmi di bulan-bulan tersisa tahun ini guys. Matsubara juga mengisyaratkan bahwa game dari mitra nama besarnya kemungkinan akan diumumkan tahun depan. Melihat keluar Jepang, perusahaan game barat besar seperti pengembang Fortnite yaitu Epic Games telah meningkatkan exposure ke game blockchain akhir-akhir ini guys. Minggu lalu toko Epic Games mendaftarkan game NFT free to play baru yang disebut Blank Oz Block Party oleh Mythical Games. Langkah ini mengikuti komentar dari CEO Epic Games yaitu Tim Sweeney pada bulan Juli kemarin, di mana ia menyatakan bahwa perusahaannya pasti tidak akan mengikuti Microsoft Minecraft dalam melarang integrasi NFT dalam game. Wow, makin banyak lagi ya. Jadi nanti kedepannya para brand-brand besar developer game ya tidak menutup kemungkinan akan mengadopsi teknologi blockchain ini guys. Ini semakin keren aja ya. Oke, kita lanjut. Informasi berikutnya dari bitcoinis.com, dan di sini diinformasikan ya bahwa mengapa Amazon ini dipilih oleh Bank Sentral Eropa untuk mengembangkan euro digitalnya guys. Wah, ini infonya menarik juga guys. Jadi Amazon sebagai perusahaan teknologi multinasional Amerika ini telah terpilih
oleh Bank Sentral Eropa atau ECB bersama 4 perusahaan lain untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan antarmuka pengguna yang ditujukan untuk euro digital, guys. Dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia, Amazon akan membantu dalam memasang antarmuka atau interface ya, yang berfokus pada pembayaran e-niaga. ECB juga bermitra dengan CaixaBank dan juga Worldline. Keduanya akan menangani pembayaran online peer-to-peer, dan sementara itu, Nexi dan API telah ditugaskan untuk fokus pada pembayaran point of sale yang diprakarsai oleh pembayar. Amazon bertanggung jawab atas antarmuka e-commerce-nya, guys. Jadi, ECB ini menekankan bahwa latihan pembuatan prototipe yang mereka lakukan bertujuan untuk menentukan seberapa baik teknologi euro digital akan berintegrasi dengan prototipe yang dikembangkan perusahaan. Kelima perusahaan dipilih dari kumpulan yang terdiri dari 54 penyedia layanan, dengan ECB memilih yang paling cocok untuk kemampuan tertentu. Lembaga keuangan tersebut mengatakan langkah ini merupakan bagian integral ya dari fase investigasi 2 tahun yang sedang berlangsung untuk proyek mata uang digital yang diharapkan akan membuahkan hasil pada kuartal pertama tahun 2023, ketika mereka juga diharapkan untuk mempublikasikan temuan mereka. ECB menjelaskan bahwa di bawah latihan, transaksi simulasi akan diluncurkan menggunakan prototipe front-end yang dikembangkan oleh Amazon dan 4 perusahaan lainnya. Transaksi ini akan diproses di antarmuka Eurosystem dan infrastruktur back-end. Bank Sentral mengklarifikasi bahwa prototipe yang terlibat dalam latihan ini dengan Amazon tidak akan lagi digunakan untuk tahap proyek Euro Digital yang akan datang. ECB ini serius, guys, tentang Euro Digital. Jadi pada Juni tahun lalu, ECB ini memulai proyek Euro Digitalnya. Beberapa bulan setelah itu, fase penilaian 2 tahun yang berfokus pada mata uang digital Bank Sentral Retail atau CBDC ini diluncurkan. Dengan Komisi Eropa mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan tagihan euro digital pada tahun 2023 segera setelahnya. Dengan pejabatnya mengisyaratkan kemungkinan peluncuran euro digital di tahun-tahun mendatang, ECB bisa menjadi salah satu bank sentral ekonomi maju pertama yang memiliki dan mengeluarkan versi digital dari mata uang fiatnya. ECB dikenal karena keengganannya ya dalam membagikan rincian temuannya yang berkaitan dengan euro digital, meskipun telah mengungkapkan beberapa informasi yang tidak jelas seperti target tahun peluncuran dari proyek tersebut. Christine Lagarde, Presiden ECB, menyatakan pada bulan Februari bahwa euro digital tidak akan menggantikan uang tunai, melainkan melengkapinya, guys. Informasi selanjutnya dari cryptoglobe.com, guys, dan di sini diinformasikan bahwa BigCommerce, BitPay, CoinPayments ini telah berkolaborasi, guys, untuk lebih mendorong adopsi kripto. Platform e-niaga SaaS terbuka BigCommerce yaitu Nasdaq BIGIC telah mengumumkan kemitraan strategisnya dengan pemimpin cryptocurrency BitPay dan CoinPayments untuk memberikan solusi pembayaran cryptocurrency dengan mudah dan aman ke pedagang BigCommerce di negara-negara tertentu. Siaran pers BigCommerce menyatakan bahwa dengan memperluas ekosistem kriptonya, BigCommerce membuka peluang lagi bagi para pedagangnya untuk menawarkan opsi pembayaran, memperluas pangsa pasar, memasuki basis pelanggan baru, dan mempercepat pertumbuhan internasional melalui inovasi. BigCommerce yang berkantor pusat di Austin memberikan kepada pedagang fungsionalitas, penyesuaian, dan kinerja tingkat perusahaan yang canggih dengan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Dan puluhan ribu perusahaan B2C dan juga B2B di 150 negara dan banyak industri menggunakan BigCommerce untuk menciptakan online yang indah dan menarik toko, termasuk Ben & Jerry's, Molton Brown, SC Johnson's, Skull Candy, Solo Stove, dan juga Vodafone. Siaran pers selanjutnya mengatakan bahwa pendekatan BigCommerce yang terbuka dan fleksibel untuk e-niaga berarti pedagang dapat memilih solusi pembayaran di cryptocurrency mana yang paling sesuai di toko BigCommerce mereka. Dan bahwa dengan integrasi satu klik, pedagang dapat mulai menawarkan cryptocurrency sebagai metode pembayaran lain untuk pembeli yang ingin menghabiskan cryptocurrency mereka. Mark Ostrinic, Chief Sales Officer di BigCommerce, mengatakan ini, guys. Memperluas ekosistem kripto kami untuk menyertakan mitra terbaik yang terpercaya hanyalah satu langkah menuju mendorong inovasi dan pertumbuhan bagi pedagang kami. Era baru konsumen sangat antusias bertransaksi menggunakan kripto, dan kami membantu mereka melakukannya. Pedagang yang menggunakan teknologi baru ini dan tetap relevan dan mempertahankan keunggulannya karena dunia pembayaran terus beralih ke mata uang digital. Prosesor pembayaran kripto BitPay memungkinkan pedagang untuk menerima berbagai cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Wrapped Bitcoin, Litecoin, XRP, dan 5 stablecoin yang dipatok dolar, yaitu BUSD, DAI, GUSD, USDC, dan juga USDP. CEO dari BitPay, Stephen Fair, mengatakan, menerima cryptocurrency dapat menjadi hal yang menakutkan dan rumit.
terkadang dengan kurva pembelajaran. Kami telah bekerja sama dengan BigCommerce untuk membantu meningkatkan bagi pedagang untuk menambahkan kripto sebagai opsi pembayaran di samping metode pembayaran mereka yang ada hanya dalam beberapa klik saja. Kemitraan dan integrasi strategis kami dengan BigCommerce menggerakkan kripto ke arus utama dan mendukung masa depan pembayaran yang berbeda untuk mengubah cara pedagang menerima uang di seluruh dunia. BigCommerce juga menyebutkan bahwa beberapa manfaat utama dari kemitraan ini adalah sebagai berikut guys. Yang pertama, dengan menawarkan cryptocurrency sebagai metode pembayaran, maka pedagang dapat membuka merek mereka ke pasar global yang sama sekali baru untuk mengembangkan kepercayaan dan loyalitas dengan konsumen berpikiran maju di berbagai kategori retail. Yang kedua, dengan transaksi kripto, biaya seringkali jauh lebih rendah daripada pembiayaan tradisional, mengurangi biaya transaksi untuk pedagang, dan mengembalikan penghematan ke dalam bisnis. Yang ketiga, dengan memperluas opsi pembayaran untuk dipilih, pedagang dapat merampingkan jalur pembelian untuk meningkatkan pengalaman pembelanja. Yang keempat, dengan menerima cryptocurrency, pedagang mendapatkan keunggulan kompetitif dengan bergerak mengikuti kemajuan teknologi dalam e-niaga dan mengubah permintaan konsumen. Informasi berikutnya ini datang dari You.Today guys, khususnya untuk para holders Shiba Inu, di mana di sini diinformasikan bahwa pengembang utama dari Shiba Inu ini memberikan pembaruan penting tentang mekanisme dari burning Shiba token guys. Ini cukup menarik informasinya. Dalam rangkaian tweet hari ini, Satoshi Kusama sebagai pengembang terkemuka dan mungkin perwakilan utama dari Shiba Inu di ruang media telah mengumumkan kedatangan peristiwa penting dalam kehidupan semua proyek ekosistemnya. Secara khusus, pengembang sekali lagi menyebutkan game Shiba Eternity dan pembakaran dalam konteks yang sama yang mungkin menyiratkan pembakaran SHIB melalui mekanisme dalam game. Antara lain, dalam sambutannya kepada masyarakat, perwakilan Shiba Inu berjanji akan segera memberikan kabar terbaru tentang Shibarium, jadi pembaruan pada solusi layer 2 yang telah lama ditunggu-tunggu, yang akan memberikan aplikasi ke semua token ekosistem. Harus diharapkan ketika versi blockchain-nya rilis. Seperti yang dilansir di akun Twitter dari Satoshi Kusama ini ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Tidak sepenuhnya jelas apakah mekanisme pembakaran dari token Shiba ini akan diterapkan di Shiba Eternity, karena pengembang sangat mengancam ya di alamatnya dan mungkin bisa menyiratkan bahwa mereka yang mempertanyakan keberhasilan proyek akan di burning. Bagaimanapun, pembaruan harus segera diumumkan dan beri kami waktu dan Anda akan melihat sendiri simpulan perwakilan dari Shiba Inu ini guys. Isu pembakaran Shiba Inu adalah salah satu agenda yang paling mendesak ya untuk komunitas Shiba Inu itu sendiri ya. Terlepas dari kenyataan bahwa lebih dari 40% dari total pasokan sekitar 1 kuadriliun Shiba Inu telah dibakar atau di burning hingga saat ini guys. Prosesnya berjalan lebih lambat daripada yang diinginkan oleh para investor. Menurut portal Crypteye, hampir 11 miliar Shiba Inu telah terbakar atau telah di burning dalam 3 bulan terakhir, setara dengan 128.000 US dollar. Rata-rata tingkat pembakaran mingguan pada kapasitas saat ini hanya di bawah 1 miliar token Shiba Inu. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.